Salam jumpa kembali saudara-saudariku. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudariku sekalian. Mari kita berdoa, mari kita pasrahkan seluruh hidup kita, mari kita serahkan kondisi dunia, kondisi negara kita, kondisi situasi yang sedang kita hadapi, supaya Tuhan mencurahkan berkat-Nya kepada para ahli, kepada para dokter, kepada para perawat, kepada siapa saja yang terlibat untuk mengatasi masalah yang sudah mendunia ini. Dan Tuhan juga memberikan istirahat kekal kepada semua yang telah meninggal karena korban dari virus ini. Kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik lewat orang-orang pilihannya di dalam bidang ini. Saudara-saudariku sekalian, saya ingin berbagi satu dua pokok pikiran, satu dua pokok refleksi sebagaimana biasanya setiap minggu. Pada hari minggu ketiga masa Prapaskah ini, saya ingin berbagi satu dua pokok pikiran dari bacaan-bacaan yang akan kita dengar atau yang sudah kita dengar. Bacaan pertama diambil dari kitab Keluaran bab 17 ayat 3 sampai 7, bacaan kedua dari Roma, surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 1 sampai 2 dan ayat 5 sampai 8. Sedangkan bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 4 ayat 5 sampai 42. Ya, ini versi panjang dan memang Injil ini cukup panjang tetapi menarik sekali, tentang wanita Samaria dan Yesus. Saya suka Injil ini dan saya suka tokoh-tokoh yang berperan di dalam perikop ini, khususnya perempuan ini, perempuan Samaria yang memperlihatkan seorang yang berani bertanya apa yang dia tidak tahu, seorang yang berani katakan apa yang dia mengerti. Ya, ini menarik sekali tokoh ini. Jadi mari kita lihat, saya ingin membagi permenungan saya ini dalam dua tema sentral yang kita temukan dalam pribadi wanita Samaria dan di dalam pribadi Yesus Kristus. Dan kita lihat bagaimana perjalanan iman dari perempuan ini yang sampai bisa menemukan Yesus. Kita lihat bagaimana latar belakangnya, bagaimana pergerakannya, bagaimana kerinduan hati yang ia miliki, mungkin juga bisa bersentuhan dengan hidup kita. Baik, yang pertama kita lihat latar belakangnya, konteks atau situasi pribadi yang dialami oleh perempuan ini. Dikatakan demikian dalam Injil, sekali peristiwa sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari itu kira-kira pukul 12. Maka datanglah perempuan Samaria hendak menimba air. Ini menarik. Jam 12, seorang perempuan datang ke sumur sendirian. Berarti ada sesuatu yang kurang beres dengan hidupnya. Biasanya orang ambil air di sumur itu pagi-pagi atau sore hari. Ataupun kalau dia pergi siang-siang, tetapi dia mengajak dengan orang-orang lain. Tetapi justru ini dia pergi sendiri. Berarti dia mempunyai gaya hidup atau situasi batin yang tidak membiarkan dia untuk bergaul dengan orang lain. Mungkin dia malu, mungkin dia rasa tidak bebas, mungkin dia tertekan, mungkin dia juga menyimpan beban yang begitu berat di dalam dirinya, sehingga dia tidak mau berjumpa dengan orang lain, tidak mau bicara dengan orang lain, tidak mau bertemu dengan orang lain. Itu bisa jadi. Sehingga dia pergi ke sumur itu jam 12 siang. Dan itu situasi pribadinya yang menuntun dia untuk pergi sendirian. Dalam kesendirian, kasihan. Nah, yang menarik bahwa ketika sampai di sumur itu, Yesus katakan kepadanya, "Berilah aku minum." Yesus yang mulai pembicaraan ini. Yesus selalu mengambil inisiatif. Yesus tahu apa yang ada di dalam pergumulan hidup setiap orang. Sehingga Yesus selalu datang mendekat. Yesus menyampari kita, datang mendekati kita dan bertanya. Dia minta, "Berilah aku air, berilah aku minum." Ya, satu permintaan yang sebenarnya
secara manusiawi tidak logis. Ada air di situ dekat, tinggal timba sendiri, apalagi dia laki-laki, bisa lebih gampang untuk mendapatkan air, tetapi tidak. Dia minta kepada perempuan itu, dia minta air, ya. Dan dari sana mulai dialog antara mereka dua ini. Yesus selalu ambil inisiatif untuk itu dalam hidup kita. Yesus tidak tinggalkan, Yesus tidak membiarkan kita berjuang sendiri. Yesus tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri dalam situasi. Meskipun kita simpan bagaimanapun problem hidup kita, bagaimanapun pergumulan hidup kita, Yesus tahu itu. Sehingga dia minta, keluarkan itu, beri itu kepada saya. Berilah aku minum. Ya. Nah, ketika kita melihat bagaimana reaksi perempuan ini memperlihatkan bagaimana latar belakang hidupnya menentukan jawaban dialognya dengan Yesus Kristus. Dan dialog itu betul-betul melibatkan seluruh dirinya. Ya, seluruh dirinya. Dan yang menarik seperti tadi saya katakan bahwa dia berani bertanya, berani menjelaskan apa yang dia alami, apa yang dia tahu, apa yang dia rasakan. Sehingga ketika Yesus katakan, beri aku minum, apa reaksi perempuan itu? Dia katakan, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Ya. Jadi perempuan itu menjawab bukan apa yang dipertanyakan atau yang diminta oleh Yesus, justru dia mempertanyakan masalah politik. Politik antara mereka yang tidak saling bicara, mereka yang bermusuhan, ya itu masalah-masalah politik. Tapi dia tahu itu, dia tahu peristiwa itu sehingga dia katakan, masakan engkau bisa minta kepada saya orang Samaria, ya? Dan itu masalah politik yang ingin dia masukkan dan menutupi apa yang sebenarnya ingin diangkat oleh Yesus dari hidupnya, dari dalam hatinya. Ya. Tetapi Yesus terus pelan-pelan menggiring dia. Jika engkau tahu siapa yang minta ini, jika engkau tahu bahwa saya ini adalah Mesias, saya ini adalah Tuhan, saya ini yang mampu membebaskan engkau dari segala pergumulanmu, pasti engkau akan beri. Ya. Tetapi Yesus tidak langsung begitu. Ya, tetapi dia pelan-pelan menggiring perempuan itu untuk bisa masuk ke dalam dirinya, untuk bisa tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh dirinya dan apa yang menjadi kerinduan Yesus. Ya. Sehingga Yesus menjelaskan itu kepadanya. Tetapi perempuan ini dia katakan, engkau tidak punya timba. Apakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan ia sendiri telah meminumnya dari dalam dan ia beserta anak-anak dan ternaknya? Jadi dia mengembalikan lagi, bukan masalah politik, tetapi dia mengembalikan, menjawab Yesus dengan masalah-masalah keagamaan. Jadi apa yang sudah terjadi dengan Yakub itu dia kembali jelaskan lagi kepada Yesus. Dia membandingkan Yesus, apakah Yesus lebih besar sehingga dia bisa memberikan saya air hidup. Dia bisa memberikan air yang tidak akan haus selama-lamanya. Dan itu menjadi pergumulan dia. Agamanya mengajar demikian. Kenapa Yesus bisa mengatakan saya seperti ini? Nah, dia sodorkan kepada Yesus persoalan keagamaan, apa yang sedang terjadi pada masa lalu. Ya. Nah, ketiga, dan Yesus tetap menggiring dia supaya dia lebih masuk apa yang diinginkan oleh Yesus. Sehingga Yesus katakan, kuberikan kepadanya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai ke kehidupan yang kekal. Nah, ini membuat perempuan itu kaget. Sehingga dia menjawab, Tuhan, beri aku air itu supaya, alasannya itu menarik, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke tempat ini untuk menimba. Ini jawaban
ya kelihatannya sangat praktis supaya dia tidak lagi keluar dari rumahnya, dia tetap di dalam rumahnya supaya tidak capek, ya. Dia mungkin sudah lelah dengan hidupnya, ya. Dia mungkin sudah capek dengan pergumulan yang ia alami, pergumulan dengan dirinya sendiri, pergumulan dengan orang lain, pergumulan dengan cara hidupnya, pergumulan dengan masa lalunya, sehingga dia katakan, Tuhan beri aku air itu, saya butuh air itu, saya perlu air itu. Ya, ini sebenarnya ada momen di mana dia membiarkan dirinya dimasuki oleh Allah. Dia membiarkan dirinya untuk diolah oleh Allah. Biarkanlah dirinya supaya Allah bisa masuk ke dalam hati, Allah bisa masuk ke dalam hidupnya, Allah bisa memberikan kekuatan kepadanya. Jadi bicara tentang sumur di sini, ya kita lihat bagaimana perempuan ini memberikan alasan-alasan kepada Yesus yang menggambarkan tentang masa lalunya, tentang pergumulannya. Sebenarnya sumur ini adalah simbol dari diri kita sendiri. Sumur ini adalah apa yang ada di dalam diri kita, hidup kita, masa lalu kita, pergumulan kita. Sehingga Yesus mau masuk ke dalam sumur ini. Yesus mau menggali di dalam hidup kita bahwa ada sumber air yang menghidupkan, yang tidak membuat engkau lelah, yang tidak membuat engkau capek, yang membuat engkau bebas, membuat engkau gembira. Tapi biarkanlah supaya aku masuk ke dalam dirimu. Nah, setelah dialog ini, Yesus tahu bahwa ada kerinduan yang terbesit di dalam hati perempuan ini untuk bebas. Sehingga Yesus kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Menarik sekali apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus betul-betul mengubah gaya dialog ini, membuat perempuan ini sadar apa yang sedang ia alami, apa yang ia sedang jalani. 5 suami itu bisa jadi gambaran tentang Allah Samaria, ya, Allah orang-orang Samaria, Allah yang berhala. Orang-orang Samaria itu ada 5 Allah. Sehingga bisa jadi menggambarkan bahwa orang-orang Samaria mereka tidak beribadat dengan benar kepada Allah yang benar. Ya, itu sebenarnya simbol dari situ, dari 5 suami yang dikatakan oleh Yesus kepada perempuan ini. Sehingga Yesus katakan ketika dia menjawab, aku tidak mempunyai suami, tepat katamu. Engkau berkata benar. Ya, engkau berkata benar. Dan sebenarnya inilah yang ingin diangkat oleh Yesus dari dalam dirinya. Inilah beban-beban yang ingin dibebaskan oleh Yesus, ya. Sehingga Yesus katakan, engkau berkata benar. Sebelumnya dia tidak berkata benar. Sebelumnya dia banyak mencari alasan. Sebelumnya dia tidak mau membuka diri. Sebelumnya ia membiarkan beban ini tetap ada di dalam hatinya, ada di dalam dirinya. Sehingga ada banyak begitu alasan yang dia kemukakan. Tetapi ketika Yesus katakan, engkau berkata benar. Dan dia mengakui itu. Ya, kata perempuan itu kepada Yesus, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau adalah seorang nabi. Ya, engkau adalah seorang nabi. Ketika dia katakan itu, dia juga menjelaskan kepada Yesus, nenek moyang kami, ya, dia katakan, nenek moyang kami menyembah di atas gunung, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba, kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Roh itu siapa? Kebenaran itu siapa? Ya. Jadi Yesus mau menggantikan, ya, mau menyatakan bahwa tidak lagi di tempat-tempat itu, tetapi di dalam diri saya, di dalam pribadi saya, di dalam aku,
melalui aku, bersama aku, kamu akan menyembah Bapa. Sehingga di sini ada perubahan ya, gaya berdialog itu. Yesus mulai menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. Ya, menyembah dalam roh berarti menyembah dalam kebenaran. Menyembah dalam kebenaran berarti menyembah Allah yang benar. Dan Allah yang benar itu, ia memperlihatkan dirinya ya sebagai utusan Allah yang benar. Menyembah dalam roh artinya menyembah dengan jujur, dengan ikhlas, dengan bebas, membuka diri, bertobat, jauhi cara hidup lama, dan lain-lain. Ya, menyembah dalam roh, kita berdoa dalam liturgi, dalam sakramen-sakramen, tapi juga di dalam kehidupan kita setiap hari untuk membiarkan agar roh ini benar-benar menuntun kita kepada kebenaran, yaitu Yesus sendiri. Allah Roh Kudus yang membantu kita untuk menemukan, mengalami pembebasan ketika kita berjumpa dengan kebenaran. Saudara-saudaraku yang terkasih, menarik sekali ya dialog Yesus selanjutnya dengan perempuan ini. Ya, ketika dia melihat Yesus sebagai nabi dan dia akui itu, lalu dia pergi. Ya, dia pergi untuk menjumpai saudara-saudaranya di kampung yang tadinya dia datang sendiri, yang tadinya dia mau mengalami sendiri. Ya, sekarang dia kembali ke kampung dan dia katakan, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan segala sesuatu. Mungkinkah dia itu Kristus? Mengatakan segala sesuatu tentang aku." Artinya perempuan itu sudah berani mengatakan apa yang sedang dia alami. Dia menerima pergumulan, penderitaan, kesulitan yang dia alami yang sudah dibebaskan oleh Tuhan. Sehingga dia berani katakan kepada orang, "Mari, lihatlah. Di sana ada seorang yang mengatakan segala sesuatu. Mungkinkah dia ini Kristus?" Sehingga pewartaan yang dia buat itu setelah dia mengalami pembebasan, setelah dia merasa bebas, setelah dia mengenal, setelah dia mengalami Yesus Kristus, baru dia pergi untuk mewartakan, baru dia pergi untuk mengatakan kepada orang lain apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, hasil dari dialog dia dengan Tuhan, hasil dari dia membuka diri kepada Tuhan, dan dia itu katakan kepada banyak orang. Dan orang-orang datang untuk melihat Yesus. Orang-orang Samaria datang melihat Yesus. Mereka yang tadinya menyembah 5 Allah Baal itu, menyembah Allah-Allah yang tidak benar itu, semuanya datang kepada Yesus. Dan mereka mengajak Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka katakan kepada perempuan itu, "Kami percaya bukan lagi karena engkau katakan, tetapi kami sudah melihat, kami sudah mengalami sendiri." Ya. Inilah proses kemuridan yang dialami, yang diajarkan, yang diwartakan oleh wanita Samaria ini kepada kita. Bagaimana Allah mengambil inisiatif agar kita bisa menjadi murid-muridnya, agar kita bisa menjadi orang Katolik yang baik, agar kita bangga menjadi orang Katolik, bangga sebagaimana Yesus bangga dengan kita ciptaannya. Yesus berusaha untuk mengeluarkan, untuk segala unek-unek yang ada di dalam diri perempuan ini sehingga ia betul-betul bebas. Dan banyak orang percaya dengan apa yang terjadi di dalam hidupnya. Ini kira-kira perjalanan kemuridan dari perempuan ini. Sekarang kita lihat lagi 1-2 pokok pikiran tentang pribadi Yesus. Seperti tadi saya katakan bahwa Yesus mengambil inisiatif. Ya, Yesus tahu apa yang ada di dalam hati kita. Yesus tahu bahwa ia menyiapkan air yang menyegarkan. Ia menyiapkan air yang membebaskan. Ia menyiapkan dirinya sendiri untuk dialami sebagai seorang pribadi yang kita tahu menyayangi, mengasihi kita. Nah, seperti dalam Injil minggu pertama dan minggu kedua, Prapaskah, minggu pertama kita lihat bagaimana Yesus sungguh-sungguh manusia. Dan minggu kedua, peristiwa transfigurasi, Yesus memperlihatkan dirinya sungguh-sungguh Allah. Dan dalam Injil ini, kedua pokok ini Yesus gabungkan. Ya, gabungkan dan dia jelaskan kepada perempuan ini. Pertama, ia memperkenalkan diri sebagai manusia biasa. Manusia yang
juga mempunyai rasa haus sehingga dia minta kepada perempuan itu untuk minum. Ya. Kemudian perlahan-lahan ketika perempuan ini, Yesus tahu bahwa dia sudah mulai mengenal siapa yang ada di depannya, dan perempuan sendiri itu yang mengakui bahwa dia katakan demikian, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ya, engkau seorang nabi. Jadi tadinya Yesus dia kenal sebagai manusia, sekarang Yesus dikenal sebagai seorang nabi. Ya, kenal sebagai seorang nabi. Lalu terakhir, ketika semua orang Samaria yang sudah mengenal Yesus, mereka tahu bahwa ini adalah Tuhan. Ya, mereka dengan sendirinya yakin percaya bahwa ini adalah Tuhan, Allah. Ya. Jadi 3 poin yang mau diperlihatkan di sini oleh penulis Injil ini, Yohanes, bahwa Yesus memperlihatkan dirinya sebagai manusia, sebagai nabi, dan terakhir dia dikenal sebagai seorang Allah. Ini proses kemuridan, ya, kemuridan. Allah memperkenalkan identitas kealahannya, tetapi dia buat itu secara perlahan-lahan di dalam proses, di dalam kesanggupan kita sebagai manusia dalam menangkap peristiwa, revelasi, pernyataan diri Allah kepada kita. Ini 2 pokok pikiran yang ingin saya bagikan, baik dari sisi manusia yaitu kita yang diwakili oleh perempuan, dan dari sisi Allah di dalam diri Yesus yang senantiasa rindu ingin menjumpai, mendekati kita, membantu kita untuk membebaskan kita. Karena Yesus katakan di dalam perikop Injil yang lain, kebenaran akan membebaskan kamu. Sehingga marilah kita berterima kasih kepada Tuhan yang sudah mau mendekati kita, yang mau menguatkan kita, mau membebaskan kita, dan menyatakan dirinya sebagai Allah yang benar, Allah yang perlu disembah, Allah yang perlu dialami, sebagai Allah yang peduli, Allah yang mau mengampuni, Allah yang mau membebaskan kita. Semoga 1-2 pokok pikiran ini berguna dan menjadi bahan permenungan untuk menyiapkan diri dalam perayaan Ekaristi menyambut tubuh dan darah Tuhan pada hari Minggu ketiga masa Prapaskah ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga saudara-saudariku sekalian, seluruh perjuangan, seluruh pergumulan, dan seluruh rencana hidup senantiasa dibimbing dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.